Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Fa ahlan wa sahlan bikunna fi darsina dars al-fiqh. Wa fi hadha al-yawm wa huwa يوم الاثنين الرابع من شهر صفر الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر سوف نواصل بمشيئة الله تعالى درسنا ولا يزال حديثنا في كتاب الجنائز وقد شرحنا في لقائنا الماضي صفة الصلاة على الميت. Pekan lalu kita telah jelaskan tata cara menyolati mayit. Yang tersisa dari kewajiban kita terhadap orang yang meninggal adalah menguburkannya. Merupakan kewajiban yang keempat. Hanya saja karena perempuan tidak ikut andil dalam menguburkan mayit, karena memang yang bertugas untuk menguburkan mayit jenazah adalah laki-laki. Baik mayatnya jenazahnya laki-laki ataupun jenazahnya perempuan, maka yang bertugas menguburkannya adalah laki-laki. Sehingga perempuan tidak ikut andil sedikit pun dalam melakukan tugas ini. Oleh karena itu, kita tidak akan bahas, dan bagi yang ingin tahu tata cara menguburkan, maka bisa mencari sendiri dengan membaca buku atau mencari di internet. Maka pada hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan membaca kitabnya di poin 200 dan poin-poin selanjutnya. Di poin 200 beliau Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis, begitu pula di poin 201 yang berkaitan dengan keutamaan mengurus jenazah, terutama menyolati dan juga menguburkannya. Di poin 200, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu. Ma min rajulin muslimin yamutu. Fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. La yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Kemudian ia disolati oleh 40 orang. Kemudian ia disolati oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a. Yang mana 40 orang ini tidak berbuat syirik sedikit pun. Mereka semuanya orang-orang yang bertauhid. Illa syafa'ahumullahu fihi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima doa mereka untuknya. Hadis ini sahih riwayat al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya semakin banyak orang yang menyolati mayit, maka itu akan semakin bermanfaat untuk si mayit. Karena semakin banyak yang mendoakan dia. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Doa-doa mereka untuk si mayit itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, poin 201, wa qala man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil 'azimaini. Muttafaqun alaih. Saya ulangi.
وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha." Barang siapa yang menyolati mayit, barang siapa yang sholat jenazah, falahu qiratun, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Ya, barang siapa yang ikut serta sholat jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Dan barang siapa yang mengantarkan mayit ke kuburan, ya, sampai dia dimakamkan, setelah dia menyolatinya, falahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila, para sahabat bertanya, wamal qiratani, apa itu 2 qirat? Seperti apa besarnya 2 qirat itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mislul jabalainil azimaini. Muttafaqun alaih. 2 qirat itu ukurannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebesar 2 gunung yang sangat besar. Ini keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ikut serta menyolati dan juga menguburkan. Apabila dia ikut serta dalam sholat saja, maka dia dapat 2 qirat. Dan apabila dia ikut serta dalam menguburkan juga, maka dia dapat pahala 2 qirat. Dan ini tentu keutamaan yang sangat besar. Dan kalian, walaupun wanita, perempuan, punya kesempatan untuk mendapatkan pahala besar ini, yaitu dengan cara mengikuti atau ikut serta dalam sholat jenazah. Nah, kalian akan mendapatkan pahala 1 qirat. Adapun mengikuti mayit ke kubur bagi wanita itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita katakan di awal bahwa yang mengantar mayit ke kubur dan yang menguburkannya itu merupakan tugas laki-laki. Sehingga perempuan itu cukup menunggu di rumah dan tidak perlu dia ikut keluar menuju kubur mengikuti laki-laki yang membawa jenazah. Kemudian kita beralih ke poin yang berikutnya, poin 202. Syekh mengatakan wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang pertama, yujassasal qabru. Yujassasal qabru, memberikan kubur semen atau menyemen kuburan. Dikasih PC, apalagi dikasih keramik, ya, dikasih semen begitu. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena si mayit itu tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dengan keindahan kubur yang dia miliki. Nikmat dan juga azab yang dia temukan di dalam kuburnya itu tergantung dari amalan dia selama di dunia. Sehingga tidak perlu untuk dikasih semen, dikasih keramik, dan yang lainnya, karena itu termasuk israf dan tabzir, membuang-buang harta. Kemudian yang kedua, wa ayyuq'ada alaihi. Wa ayyuq'ada alaihi. Yang dilarang yang kedua adalah duduk di atasnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk duduk di atas kubur, karena itu merupakan bentuk menghinakan saudara kita yang ada di dalam. Jika kita duduk di atas kubur, maka kita menghinakan dia, dan kita dilarang untuk menghinakan seorang muslim, baik dia
dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Kemudian yang ketiga, wa ayyubna alaihi, membangun bangunan di atasnya. Ya, membangun bangunan di atasnya. Kita dilarang untuk membangun kuburan. Dibangun misalnya kamar di situ, kemudian dialirkan air, dikasih korden, dikasih lampu dan segala macam. Itu semuanya dilarang dalam agama kita. Karena di samping itu merupakan bentuk tabzir, membuang-buang harta, juga itu bisa menjadi sarana berbuat atau orang lain berbuat kesyirikan. Itu bisa menjadi sarana perbuatan syirik. Karena tatkala kuburan itu dihiasi, dibangun, maka orang akan menyangka dan mengira bahwa isi kubur itu adalah wali, ya orang saleh, dia punya keistimewaan, sehingga orang-orang datang untuk meminta kepada dia kesehatan, meminta kepada dia kesembuhan dan lain sebagainya, sehingga agama kita menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan. Kemudian yang berikutnya di poin 203, wa kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Wa kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, faragha, selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri. Setelah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri, waqal, dan beliau berkata kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Beliau mengatakan kepada para sahabat, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit, dan mintakan dia keteguhan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Karena di antara yang wajib kita imani sebagai mukmin, seorang yang beriman, adalah bahwa nanti di alam kubur, di alam barzakh, semua manusia akan ditanya oleh dua malaikat tentang Rabbnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Oleh karena itu, yang mengantar mayit ke kubur, sebelum meninggalkan kubur, setelah selesai menguburkan mayit, dianjurkan untuk memintakan ampunan kepada dia dan memintakan dia keteguhan agar dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang sebentar lagi akan datang bertanya kepadanya. Kemudian berikutnya, poin 204, beliau mengatakan wa yustahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit. Wa yustahabbu ta'ziyatul musabi bil mayyit. Sunnah hukumnya untuk bertakziah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah kematian, kepada keluarga yang ditinggal mati. Kita dianjurkan untuk bertakziah kepada mereka. Takziah itu artinya menghibur, baik itu dengan kata-kata, ya, baik itu dengan membawakan dia makanan atau yang lainnya. Intinya takziah itu fungsinya adalah untuk menghibur dia. Dianjurkan untuk bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sampaikan kepada dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertakziah. Kita sampaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang berbunyi inna lillahi ma a'ta, ya, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia ambil. Wa lahu ma a'ta, dan kepunyaan Allah pula yang dia beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu
telah ditentukan batas waktunya. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan atau doa-doa yang kita dianjurkan untuk bertakziah dengannya kepada orang yang terkena musibah kematian. Kemudian yang berikutnya di poin 205, beliau mengatakan وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. Di poin 205, وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangisi mayit, pernah menangis tatkala salah satu kerabatnya meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat bahwa tatkala Ibrahim, anak beliau yang laki-laki meninggal dunia, beliau menangis. Ya, begitu pula tatkala putrinya Ruqayyah atau Ummu Kulthum ya, itu meninggal dunia. Salah seorang sahabat melihat beliau meneteskan air mata di atas kuburnya, di atas kubur tatkala putrinya itu dimakamkan. Dan tidak masalah seorang menangis tatkala ditinggal mati oleh keluarganya. Wa qala innaha rahmah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwa al-buka, tangisan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang. Namun tentu tangisan di sini adalah tangisan yang wajar. Tangisan yang wajar, yang sebagai tanda kesedihan. Tidak berlebih-lebihan. Karena kalau dia berlebih-lebihan dalam menangis, maka dia akan masuk dalam larangan yang di poin 206. Beliau mengatakan ma'annahu la'anan naihata wal mustami'ah. Ma'annahu la'anan naihata wal mustami'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap, naihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang meratap, wal mustami'ah, dan wanita yang sengaja mendengar ratapan tersebut. Dia menikmati ya, ratapan itu datang dia ke rumah duka sengaja hanya dengan tujuan untuk mendengar ratapan keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Itu kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meratap itu dia menangis dengan tangisan yang melampaui batas, disertai dengan memukul-mukul wajahnya, disertai dengan merobek-robek bajunya kalau gayanya orang jahiliyah, disertai dengan umpatan, dengan mengeluarkan cacian dan kata-kata yang seolah-olah dia tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya an-niyahah, meratap. Dan di sini disebutkan wanita, bukan berarti laki-laki tidak dilaknat tatkala dia meratap. Lalu kenapa disebutkan wanita? Karena yang lebih sering dan yang paling banyak melakukan ratapan adalah wanita. Dan laki-laki kalau dia meratap juga dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di poin 207, kita selesaikan hari ini Kitabul Janaiz. Di poin 207, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakkiru bil akhirah." Zurul qubura fa innaha tudzakkiru bil akhirah. Yang artinya zurul kubur, ziarahilah kubur, berziarahlah ke kubur. Fa innaha tudzakkiru bil akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat, mengingatkan kita tentang akhirat, kepada akhirat. Jadi salah satu fungsi ziarah kubur adalah agar kita mengingat akhirat, bahwa suatu saat kita akan menyusul saudara kita, orang tua kita, teman kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ziarah kubur, sehingga kita katakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Kita tidak pernah membedakan ziarah kubur, baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita, silahkan ziarah kubur. Namun khusus bagi wanita jangan terlalu sering, ya, jangan terlalu sering. Dia boleh ziarah sekali setahun atau 2 kali setahun. Jangan setiap hari, jangan setiap minggu, karena itu terlalu sering. Kemudian poin 208 di situ disebutkan
satu adab atau di antara adab ketika ziarah kubur yaitu dengan membaca doa. Wa yanbaghi liman zaraha ay yaqula. Wa yanbaghi liman zaraha ay yaqula, dan seharusnya bagi orang yang ziarah kubur itu mengucapkan doa assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca tatkala kita ziarah kubur. Silakan dihafalkan, saya anjurkan untuk dihafal sehingga nanti suatu saat ketika ingin ziarah kubur maka silahkan dibaca doa ini. Doa ini intinya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan, ampunan bagi penghuni kubur, dan doa ini juga isinya sebagai sebuah pengakuan bahwasanya suatu saat kita akan menyusul saudara-saudara kita yang lebih dulu meninggalkan kita. Kemudian di poin terakhir yaitu di poin 209 kita tinggal saja karena itu terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu tentang menghadiahkan pahala kepada mayit, apakah sampai pahalanya atau tidak. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala, karena beliau bermadzhab Hambali, beliau berpendapat bahwasanya hadiah pahala yang diberikan kepada mayit itu sampai. Ketika kita sholat, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk mayit, kata beliau itu sampai pahalanya. Begitu pula tatkala kita membaca Al-Quran, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk mayit, maka pahalanya sampai. Ini pendapat mazhab Hambali. Dan mazhab Syafi'i, yang kebanyakan orang Indonesia mengikuti mazhab beliau di Indonesia, ya, berpendapat bahwasanya pahala yang dihadiahkan kepada mayit itu tidaklah sampai. Ya, ketika seorang tahlilan misalnya dia hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka menurut mazhab Syafi'i pahala itu tidak akan sampai. Nah, dengan demikian kita selesai dari Kitabul Janaiz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan pekan depan akan ada PTS, penilaian tengah semester. Materinya kalian pelajari dari awal Kitabul Janaiz sampai dengan poin 208. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian untuk murajaah. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqakunna wa yusaddida khutaakum wa yuyassir lakun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian taufik, memberikan kalian kemudahan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ustadz-ustadznya nanti pada saat ujian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.